Seperti yang dijelaskan dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, nafas yanfusu seperti apa? Ka'akiliz zabib, seperti orang yang memakan kismis, hendak memakan kismis. Jadi tiupannya pelan, bukan dengan mengumpulkan ludah. Tuh, wah itu yang kabur bukan jinnya. Pasien sama jin kabur semuanya. Baru datang kok diludahi. Memang pernah Nabi SAW melakukan cara yang semacam ini, betul. Ketika Nabi SAW meruqyah Utsman bin Abi Al-As, beliau juga melakukan yang namanya tafal, meludah ke mulut siapa? Utsman bin Abi Al-As, bukan Utsman bin Affan ya. Utsman bin Abi Al-As radhiyallahu anhu. Tapi ingat, ini adalah dikhususkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan buat kita. Ya. Kata Syekh Abdul Barrar Usamah bin Yazid Al-Ma'ani, beliau menjelaskan dulu para sahabat sering bertabaruk. Napa tabaruk itu? Minta berkah, mencari keberkahan, baik dari ludah beliau, dari rambut beliau, dari keringatnya beliau, dari apa lagi? Dari bekas wudhunya beliau. Ya, karena apa? Punya Nabi. Dan memang Allah berkahi. Nah kalau kita, ludah beliau penuh barokah, ludah kita penuh virus, bakteri. Jadi tidak usah menggunakan apa namanya ludah-ludahan. Cukup pakai yang namanya nafasayat fusu. Apa itu? Tiupan yang disertai ludah kecil. Dari pengertian secara istilah paham ya? Sudah paham? Sekarang ke masalah hukum. Ini kita mesti ulang supaya tidak lupa, karena ini saya yakin banyak yang hadir. Ini target berapa orang? 2000. Sepertinya bakal 2000 orang. Nanti siang ini baru jam 5 sudah berapa ini? Sudah hampir 1000-an ya. Ya nantilah. Makanya kita harus ulangi. Hukum ruqyah awal mulanya gimana? Yang waktu itu kita bahas, masih ingat apa? Haram, betul. Awalnya hukumnya haram. Berdasarkan hadisnya siapa? Abu Dawud. Sanadnya sahih. Dari siapa? Dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ruqa wa tamaima wa tiwala tasyirkun." Ruqyah jambi ya, suwuk, terus jimat-jimat yang digantungkan, tiwalah itu pelet, itu semuanya syirik. Secara otomatis ketika beliau bilang syirik, ya sudah haram. Tetapi datang hadis-hadis yang lebih baru, yang mana hadis itu menggeser hukum awal. Tapi apa? Dengan beberapa syarat-syarat dan kaidah-kaidah yang akhirnya nanti didefinisikan, spesifikasikan oleh para ulama. Ya, ini hadis yang datangnya lebih baru dari Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu, riwayat Imam Muslim. Beliau mengatakan, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Kunna narqi fil jahiliyah wa kaifa taru fi dzalika ya Rasulullah." Wahai Rasul, di zaman jahiliyah dulu kami ini seringnya meruqyah orang. Bagaimana pandanganmu mengenai hal tersebut? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang dan juga tidak mengingkarinya. Beliau hanya bersabda, "I'ridu 'alayya ruqakum, la ba'sa bir ruqa ma lam yakun fihi syirkun."
perlihatkan kepadaku ruqyah kalian. Tidak apa-apa kalian melakukan ruqyah, melakukan kegiatan persubukan, selagi apa? Selagi di dalamnya nggak ada unsur apa? Pinter. Ini kaidah paling dasar. Kaidah yang paling dasar. Ya, yang membedakan ruqyah yang dibolehkan dan ruqyah yang dilarang. Karena ruqyah-ruqyah zaman jahiliyah dulu banyak yang menggunakan metode-metode syirik. Sampai sini paham? Cukup ya sampai di sini aja. Banyak hadis-hadis yang lain. Ada juga riwayat Imam Muslim dari Jabir yang menceritakan keluarga Amr bin Hazm. Rasul juga menjelaskan ma'araba'san ma lam yakun man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'. Aku tidak melihat kejelekan pada ruqyah yang kalian baca. Barang siapa di antara kalian yang mampu menyalurkan kemanfaatan bagi saudaranya, hendaklah kalian lakukan. Paham ya di sini? Dalam Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan, waqad ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa 'inda istima'i thalathati syurut. Para ulama telah berijma bahwasanya ruqyah dibolehkan ketika terkumpul 3 syarat di dalamnya. Yang pertama, harus dengan kalamullah, Al-Qur'an. Dan juga apa? Asmaul Husna dan sifat-sifat Allah yang mulia. Harus dengan apa? Quran. Kemudian terus sifat-sifatnya Allah. Yang kedua, harus dengan bahasa Arab atau bahasa yang difahami maknanya. Berarti boleh kita meruqyah menggunakan bahasa Indonesia? Boleh. Bahasa ngapak ya oli. Wahai Gusti, itu Gusti Pangeran. Gimana bahasanya Mas? Ketulung lah ibu nenyong di Marikatan. Habis itu ditiup. Atau pakai bahasa-bahasa yang intinya permohonan kepada Allah. Tiup, diusap, disentuh. Ini boleh. Ya, ini boleh. Bolehkan. Yang ketiga, an yu'taqada anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Harus diyakini bahwa ruqyah itu enggak berefek apa-apa. Tidak berefek apa-apa dengan sendirinya, kecuali berefek atas izin sinten? Gusti Allah. Ini loh yang jadi permasalahan di tengah-tengah umat, yang jadi polemik antara ikhwah. Jangan-jangan gue ruqyah oli apa wasi nyong tahu kerumu ya, hadis yang di dalamnya menjelaskan tentang 70.000 golongan. Pernah dengar? Pernah ya? Nah, hadis itu kan menjelaskan tentang 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, riwayatnya Imam Bukhari, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat seorang nabi yang bersamanya dua umatnya, cuma dua. Bahkan ada yang nabi yang masuk surga tanpa membawa umatnya sama sekali. Lalu kemudian beliau melihat umat yang sangat banyak yang masuk surga bersama nabinya. Dikiranya itu adalah umat beliau, ternyata itu umatnya Nabi Musa alaihi salam. Lalu kemudian Nabi ditambahkan lagi yang lebih banyak daripada umatnya Nabi Musa, sampai menutupi cakrawala. Sampai saking banyaknya itu beliau dikabarkan di antara yang paling banyak ini
Allah mengkhususkan 70.000 golongan, yang mana dia ini masuk surga tanpa hisab dan azab. Tapi saat itu Nabi SAW tidak langsung mengabarkan pada manzilahu, langsung masuk ke rumahnya beliau. Hingga para sahabat bertanya-tanya, harap-harap cemas. Ada di antara mereka yang mengatakan fala'allahum sahibu Rasulullah, semoga mereka yang 70.000 golongan adalah orang-orang yang menjadi sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara sahabat yang lain juga berandai-andai dan berharap-harap fala'allahum man wulidu 'alal Islam, semoga mereka yang 70.000 golongan ini adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Tapi ternyata ketika beliau keluar, beliau mengabarkan 70.000 golongan ini punya 3 kriteria. Siapa itu? Humul ladzina la yastaqun, mereka yang enggak minta ruqyah, wala yaktawun, tidak diobati dengan sundutan api panas, wala yatatayyarun, dan mereka yang tidak bertatoyur. Tatoyur sampun ngertos nggih? Dulu orang-orang zaman jahiliyah kalau mau pergi ngambil burung, kita burung empret atau burung apapun lah ya, keluar rumah diburna, antar mabure ke kanan, berarti itu hari baik. Dia akan bersafar, dia akan bekerja di hari itu. Tapi kalau terbangnya ke arah kiri, itu hari sial baginya. Ini namanya tatoyur. Di Jawa kan kok banyak pisan, nggak perlu saya absenin lah. Bapak Ibu lebih paham dari saya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka ini orang-orang yang bertawakal sama Allah. Nah, dari sini Bapak Ibu sekalian, ini yang mesti kita bahas di awal. Sebelum kita bahas masalah pengobatan Al-Quran, kenapa penting? Penting ya. Ini saya bahas sampai jam 7, enggak apa-apa. Karena kita akan lanjut sampai jam 12 siang untuk rukyah masalahnya. Oke? Siap tak? Siap, harus. Apa tadi lupa saya? Oh ya, Umulatina la yastaqul. Rukyah yang dimaksud dalam hadis beliau ini rukyah sing pripun, yang bagaimana, ini mesti kita tahu. Apakah mutlak seluruh rukyah menyebabkan orang tersebut tak masuk 70.000 golongan itu, atau hanya rukyah yang tertentu? Dalam buku saya ini udah dijelaskan. Nanti bisa Bapak Ibu beli. Nanti ada tim saya yang akan bawa. Dalam buku ini saya sudah simpulkan beberapa penjelasan-penjelasan ilmiah mengenai hal tersebut. Jadi yang dimaksud rukyah yang ada di dalam hadisnya Ibnu Abbas dari riwayatnya Imam Bukhari, yang dimaksud adalah rukyah yang syirik, rukyah yang syirkiyah. Dan ini bukan hanya satu pendapat ulama yang menjelaskan hal demikian, ada banyak. Jadi yang dimaksud humul ladzina la yastaqun adalah tidak minta rukyah dengan rukyah-rukyah yang syirik, pergi ke dukun, ke tukang sihir, diumpet-umpet, disembur, nah, ini tak boleh. Bagi umat-umatnya tidak jelas dan mengundang nama-nama setan. Saya bawa ini bukunya, yang nanti insya Allah akan kita bahas juga, kitab sihir number 1 di dunia. Mau dibahas tak? Apa kelamaan? Enggak lah ya. Di sini insya Allah orang yang niat belajar semua. Ini mesti kita tahu kaidahnya. Salah satu yang menjelaskan bahwasanya rukyah yang dimaksud adalah rukyah yang syirik adalah Syekh Dr. Isa bin Abdillah As-Sa'di. Beliau adalah salah seorang dosen di Ummul Qura, Fakultas Tarbiyah. Beliau menulis sebuah buku berjudul Atharu Mathalil A'la. Dalam penjelasannya beliau menjelaskan
tentang hadis yang 70.000 golongan itu, beliau mengatakan wa hadhil fadilatu li ahli tawakkul tam khassah. Ini secara khusus ini adalah sesuatu keutamaan bagi orang yang bertawakal dengan sempurna. Wa huwa ma tamayyaza ahluhu bi istima'i thalathi khisalin qalla an tajtami'a fi muslimin wa hiya tarkur ruqa syirkiyah. Ya. Yang mana ketawakalan ini akan mengistimewakan pengamalnya dengan 3 perkara. Yang hendaknya 3 perkara ini dimiliki oleh setiap muslim. Salah satunya adalah meninggalkan praktek ruqyah syirkiyah, baik meminta dan juga meruqyahnya, baik meminta ruqyah ataupun melakukan ruqyah kepada orang lain. Ini loh yang dimaksud dalam hadis tersebut. Tapi lebih dalam dari itu, para ulama menjelaskan, ya, salah satunya Syekh Fauzan dalam kitab Kifayatul Mustazid Bisharhi Kitab Tauhid halaman 42. Hal yang sama juga dituliskan dalam kitab At-Tamhid Bisharhi Kitab Tauhid halaman 62, di mana beliau menjelaskan ruqyah yang dimaksud tidak hanya terpatok pada syar'i atau syirkinya saja, ruqyah yang dibolehkan atau ruqyah yang terlarang saja. Ternyata tidak cukup hanya itu. Walaupun itu mendasarnya ya, tapi selain dari itu juga mesti kita tahu. Beliau menjelaskan li'anna an-nasa fi sya'ni ruqyati tata'allaqu qulubahum jiddan aktsaru min ta'alluqihim bit-tibbi wan nahwa. Karena kebanyakan manusia dalam hal ruqyah ini mereka sangat menggantungkan harapan mereka melebihi ikhtiar mereka dengan menggunakan pengobatan medis dan yang lainnya. Dalam penjelasan beliau ini mengajarkan pada kita bahwasanya praktek ruqyah ini baiknya dilakukan dengan sinergi, nggak hanya ruqyah, tapi juga kita kadang perlu kerjasama dengan para medis, dengan para dokter, para perawat. Kadang juga perlu dilakukan dengan mensinergikan antara ruqyah dengan bekam. Ada yang berbekam? Nah, ini juga bagus untuk pengobatan santet. Itu juga kalau keperang loh bahasa Indonesianya. Kesayat gobet ya, sayat pisau. Misalnya, kita ruqyah ribuan kali ya, lukanya bakal menganga terus. Maka butuh dia apa? Dijahit. Walaupun ruqyah itu di awal untuk mempercepat proses penyembuhan, tapi nggak cukup hanya dengan ruqyah. Jangan terlalu berlebihan apa-apanya dengan ruqyah. Segala hajat yang belum terpenuhi ruqyah, jodoh belum datang ruqyah, barang dagangan nggak laris ruqyah. Ini lama-lama ruqyah jadi kayak ruatan. Ingat syarat yang ketiga tadi apa? An-yu'taqada, harus diyakini bahwasanya ruqyah itu apa? Tidak memberikan efek dengan sendirinya kecuali apa? Atas izinnya Allah. Ini ijma' para ulama. Nah, lalu kemudian dijelaskan farruqyatu 'indal arabi fil jahiliyyati wa hakadha halu aktsarin nas lahum ta'alluqun biha. Ruqyah di zaman orang-orang Arab zaman jahiliyah dulu, mereka amat sangat menggantungkan seluruh keperluan dan hajatnya itu dengan ruqyah. Apa-apa ruqyah pokoknya wis. Wa hakadha halu aktsarin nas, kata Syekh Shalih Fauzan ini. Dan seperti inilah kebanyakan orang-orang di zaman sekarang. Ya. Jadi kalau terlalu menggantungkan harapan pada ruqyah, apalagi pada peruqyahnya, ini seperti orang Arab pada zaman siapa? Jahil. Mau nggak seperti orang jahiliyah? Ya enggak mau lah, kebah temen ya. Wis ora pinter-pinter kok malah kayak orang jahiliyah. Mulane saya kasih tahu ini
supaya kita tidak seperti orang-orang di zaman jahiliyah, supaya kita tidak terlalu hulu berlebihan dengan ruqyah. Bapaknya ruqyah harus ada ikhtiar yang lainnya. Ini saya bukan lagi menafikan ruqyah, harus dengan ruqyah di awal, karena dengan bacaan bismillah pun itu sudah termasuk ruqyah ketika kita meniatkan mengharapkan keberkahan, ridho dari Allah, mengharapkan kesembuhan dengan bacaan bismillah ini. Itu termasuk bagian dari ruqyah, bismillah. Seperti itu. Orang ada pernah datang jauh-jauh dari Ponorogo, datang ke Sokaraja. Jam 3 pagi sudah di Sokaraja. Setengah 4-an lah ya, nunggu subuh di sana. Tak janjini jam 6. Pripun Pak? Nah, saya ini dagangannya lagi nggak laris. Tuh, masya Allah. Saya kasihan sebenarnya, kasihan plus lucu. Tapi jangan kasihan karena beliau belum paham. Loh kenapa datang jauh-jauh ke Sokaraja dari Jawa Timur? Supaya dagangan saya laris. Tuh, berarti ini bahaya ini. Mesti ada penjelasan khusus. Jangan sampai orang-orang menuhankan atau sangat menggantungkan harapannya pada ruqyah atau peruqyah itu, sama seperti yang dijelaskan dalam kitab tauhid ini. Gimana? Orang yang rezekinya lagi mampet, yang disunahkan atau yang diajarkan dalam Al-Quran itu nopo? Istighfar pertama, dengan banyak istighfar. Yang kedua, sholat duha, banyak sedekah, sholat 5 waktu di masjid. Bukannya datang ke siapa? Peruqyah. Ada yang datang itik, tok. Assalamualaikum. Oke, ada apa? Waalaikumsalam. Ini Ustadz, saya mau diruqyah. Kenapa? Jodoh saya belum datang. Ini kisah nyata. Saya bukan bikin dagelan karena ini memang kisah nyata. Banyak yang demikian ya. Dan ini aduh, ya Allah. Kalau jodoh belum kunjung datang di usia sudah menginjak 30, untuk perempuan terutama, coba jangan cepat-cepat memvonis dirinya terkena sihir. Saya dipelet nih, diguna-guna supaya orang-orang itu pada nggak suka sama saya. Belum tentu Pak, Bu. Saya beberapa kali menemukan kasus yang serupa, puluhan kali bahkan. Dan ternyata ketika kita tinjau lebih lanjut, kita teliti lebih lanjut, ternyata dia punya trauma. Biasanya anaknya nyantai-nyantai aja, tapi orang tuanya yang ketar-ketir. Aduh, siapa tahu anak saya disantet nih, jadi jodohnya telat. Belum tentu, nggak laku-laku gitu ya. Belum tentu. Pernah yang pernah saya temui adalah karena trauma. Mungkin pernah lihat ayahnya melakukan KDRT di depan anaknya yang masih kecil, anak perempuannya, sehingga dia ke bawah itu sampai dewasanya. Sampai-sampai dia takut menikah gara-gara khawatir bahkan terjadi seperti apa yang terjadi pada ibunya, dianiaya sama suami. Ada yang seperti itu. Ada juga yang karena trauma diputusin atau ditinggalkan sama tunangannya. Bisa ada yang seperti itu. Dan kebanyakan justru karena faktor psikis, bukan gangguan jin kebanyakannya ya. Ya walaupun faktor psikis pun itu ya dari setan itu, yang membisikkan was-was. Ada juga yang belum bisa merubah karakter sifat jeleknya, baik laki ataupun perempuan. Sifat-sifat jelek yang membuat calon pasangannya menjadi kabur, tidak jadi nikah, banyak. Terlalu egois, nggak mau diatur,
atau laki-laki suka marah-marah. Ini perlu ngaca diri. Kalau dalam Al-Quran Allah berfirman gimana? La yukallifullahu nafsan. Artinya apa itu? Allah tidak membebani seseorang pun kecuali apa? Di atas kemampuannya. Kecuali dia itu mampu mengembannya. Ini masalah musibah nih. Kalau masalah musibah aja Allah pilih-pilih orang yang mampu, berarti mafhum mukhalafahnya nikmat pun juga Allah akan pilih-pilih kepada orang yang mampu mengemban amanah nikmat tersebut. Ini yang masih jomblo, bro, coba ngaca diri, udah pantas belum Allah berikan seorang jodoh, bukan pacar ya, bukan pacar, baik teman, pacaran, nggak bebas. Kemana-mana dihantui rasa cemas. Mending nikah, mau ngapain bebas. Udah pantas belum nih buat nikah? Perlu dilihat, perlu ngaca, karena nanti pernikahan ini adalah sebuah amanah besar dari Allah buat kita semua. Buat kita semuanya ya. Iya. Gitu ya. Jadi apa-apanya jangan cenderung ruqyah. Gitu juga ada orang yang sehat kemudian datang pengen diruqyah. Kenapa pengen diruqyah? Cuma pengen ngecek. Ada jinnya banyak ini, masya Allah, beberapa banget. Ini ngeselin lah. Saya lagi buru-buru mau pergi, tiba-tiba datang orang, biasanya pemuda ini yang kemagusan, ada yang mau ngetes ilmu, ada yang mau apa skarpel lah. Ngerti rupa, diruqyah, kan mantap ya. Saya datang, baru gue cuma minta dicek, saya ada jinnya atau enggak, atau pengen diruqyah karena khawatir dapat musibah, makanya pengennya diruqyah biar dia itu terbebas dari dari gangguan jin atau sihir. Nah, ini kan juga tidak boleh ini. Akan kehilangan yang 70.000 golongan ini. Di sini dalam kitab At-Tasyafi bil Quran, Syekh Abdul Muhsin Muhammad Ar-Ruwaisid, beliau menjelaskan wa dzalika fi hal sihhati wa khasyatul wuqul marad i'tiqadan minhum annaha tamna'u hululah. Yang dimaksud la yatlubuna ruqyah di sini adalah apa? Mereka orang-orang yang dalam keadaan sehat tapi takut terkena suatu penyakit, takut terkena ain, takut terkena jin, terkena sihir, malah datangnya ke peruqyah supaya terhindar dari apa-apa yang dia cemaskan. Ini juga akan menghilangkan kesempatan dia masuk surga tanpa hisab dan adab yang 70.000 golongan itu. Maka kesimpulannya boleh kita minta ruqyah dengan 3 syarat. Pertama, ruqyahnya harus menggunakan ruqyah yang apa? Syar'iyyah. Kedua, tidak boleh meyakini bahwasanya ruqyah atau peruqyahnya ini adalah seorang penyembuh, tidak boleh. Yang ketiga, harus benar-benar dalam kondisi yang amat sangat darurat, atau dia diganggu jin, kemudian apa? Dia tidak bisa melawan. Ini yang butuh kita ruqyah. Makanya kita kadang pilih-pilih pasien bukan karena apa-apa. Kita melihat maslahat. Ini kiranya orang masih bisa meruqyah mandiri atau enggak. Karena kebanyakan orang yang datang baik ke rumah saya atau ke Fastabiqul Khairat atau kemanapun itu, kita akan bekali cara ruqyah mandiri karena itu adalah yang lebih utama ketimbang minta-minta diruqyah sama orang lain. Paham sampai di sini? Menurut penjelasan Syekh Wahid Abdul Salam Bali, beliau menjelaskan baik ruqyah syar'i atau syirki, beliau lebih tegas lagi. Kalau meminta ruqyah, ada akadnya, aku minta ruqyah, itu akan hilang kesempatan 70.000 golongan masuk surga tanpa hisab dan adab. Tetapi dia masih bisa dan masih punya kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab dengan amalan yang lain. Ingat,
dia masih punya kesempatan masuk surga tanpa hisab dan adab dengan amalan yang contoh jihad fisabilillah. Qadarullah, mungkin Allah mentakdirkan orang tersebut yang pernah meminta ruqyah meninggal dalam keadaan syahid, masuk surga tanpa hisab dan adab. Tetapi masuk surga tanpa hisab dan adabnya adalah karena apa? Karena kesyahidannya, bukan karena masuk yang 70.000 golongan ini. Paham sampai di sini? Paham ya? Kita lanjut. Ini baru muqaddimah. Ini baru muqaddimah, belum ke inti pembahasan. Udah 5:30 ya. Sampai jam berapa biasanya nih? Jam 6. Pokoknya kajian saya sampai jam 8. Enggak lah. Selalu saya persingkat setengah jam ya. Baik. Tentang pengobatan Al-Quran, dalilnya mana ini? Nah, ini kan kadang jamaah Masjid At-Taqwa Jembarang kan kritis-kritis. Saya harus sampaikan dalilnya dalam Al-Quran. Bisa nanti dicek. Yang paling sering adalah surat Al-Isra ayat 82. 82. Yunus ayat 57. Al-Isra menjelaskan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wala yazidul zalimina illa khasara. Dan kami telah turunkan apa yang ada dalam Al-Quran itu yang menjadi syifa. Syifa itu apa? Obat atau penawar. Warahmah, rahmat. Untuk siapa ini? Untuk siapa? Untuk orang yang beriman. Dan di dalam Al-Quran itu menambah apa-apa bagi orang yang zalim kecuali hanya kerugian belaka. Ini ya. Kenapa Allah lebih memilih kata syifa ketimbang kata dawa? Dawa dan syifa dalam bahasa Arab artinya sama, tapi secara makna berbeda. Dawa menurut Ibnu Qayyim rahimahullah adalah obat, betul obat ya, artinya adalah obat, tetapi sifatnya adalah ihtimal. Apa yang ihtimal? Serba kemungkinan, bisa sembuh, bisa enggak, bahkan kadang ada efek samping. Itu kata dawa. Tapi kalau kata syifa artinya adalah penawar, penyembuh atau obat yang memiliki sifat kepastian, pasti sembuh asal syarat-syaratnya harus dipenuhi. Asal apa? Syarat-syaratnya harus. Loh, berarti tadi boleh dong kita meyakini bahwasanya ruqyah berefek dengan sendirinya. Kan Al-Quran adalah penyembuh. Ya kan? Al-Quran penyembuh, betul apa enggak? Ya betul. Imam As-Suyuti menjelaskan, bahkan Imam As-Suyuti menulis kitab judulnya Al-Quran Asy-Syafi. Bukan syifa, Al-Quran Asy-Syafi. Quran sang penyembuh. Al-Quran ini adalah kalamullah. Kalamullah makhluk apa bukan? Al-Quran makhluk apa bukan? Bukan dong. Yang ngomong makhluk dulu dipenggal, kafir termasuknya. Karena Al-Quran bukan makhluk. Al-Quran adalah salah satu kalamnya Allah, salah satu dari sifat-sifatnya Allah Ta'ala. Tapi ingat, dalam kitab Ma'arijul Qabul, beliau di situ dijelaskan tentang akidahnya Jahmiyah, ya, yang dicetuskan oleh Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini dari mana? Dia belajar dari Aban belajar dari Tolut. Tolut ini adalah anak saudari perempuannya Labid bin A'sam, salah seorang Yahudi Madinah yang pernah menyihir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pemahaman Jahmiyah ini adalah pemahamannya Yahudi sebenarnya.
yang dia menafikan bahwasanya Allah bisa berkata, Allah itu berfirman, sehingga Allah hanya menciptakan ucapan saja, tetapi hanya menciptakan hanya ucapan, tetapi menciptakan suatu malaikat yang dengan malaikat ini dia yang mengatakan atau menyampaikan firman-Nya Allah Ta'ala. Jadi firman Allah dia nafikan. Makanya ada pembahasan khusus dalam kitab Ma'arijul Qabul tentang lafzi bil Qur'ani makhlukun. Nah, di sini ada perbedaan. Ya, ketika Al-Qur'an sudah dibacakan seseorang dan itu sudah menjadi suatu suara, apalagi digunakan untuk meruqyah, karena ruqyah tadi apa? Artinya idza awwada wa nafat. Apabila ada kegiatan membaca subuh sambil meniup, betul enggak? Tiupan ini makhluk apa bukan? Tiupan makhluk, angin itu makhluk, liur makhluk, ya Mbok. Suara makhluk apa bukan? Maka dari itu tetap hukumnya termasuk ke dalam ruqyahnya itu sendiri. Walaupun Al-Qur'annya sendiri itu memang penyembuh, ketika sudah berubah jadi ketika sedang dibacakan oleh manusia dan menjadi suara, ya, suara yang memperdengarkan Al-Qur'an, maka suara ini bukanlah bagian dari kalamnya Allah. Suara kita manusia yang sedang membaca Al-Qur'an itu adalah makhluk, dan tidak setiap suara manusia itu diilhamkan Allah atau diizinkan Allah sebagai penyembuh atau bersifat menyembuhkan atau mengobati. Tidak setiap suara manusia. Kadang Allah pilih. Ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Zadul Ma'ad jilid 4 halaman 322 sampai 323. Beliau menjelaskan fal Qur'anu huwa shifa'u tammu min jami'il adwa'il qalbiyyati wal badaniyyati wa adwa'id dunya wal akhirah. Quran itu adalah suatu penyembuh yang sempurna dari segala penyakit-penyakit ruhani dan penyakit jasmani, dan juga penyakit duniawi dan penyakit ukhrawi. Wa ma kullu ahadin yu'ahhilu wa la yuwaffiqu lil istifa'i bihi. Dan tidak setiap manusia, ya, Allah beri keahlian dan Allah tolong untuk melakukan penyembuhan dengan Al-Qur'an. Jadi Allah pilih. Ya. Loh, berarti nggak setiap orang bisa meruqyah dong? Bisa. Makanya nanti akan saya jelaskan tentang syarat-syaratnya. Kalau bisa dicatat, jangan buru-buru pulang dulu. Ini ilmu penting karena saya nggak setiap hari di sini. Itulah dijelaskan lagi. Faida ahsanal alilut tadawi bihi, yang apabila seseorang yang mempunyai penyakit konsisten berobat dengan Al-Qur'an, wa wada'ahu ala da'ihi, kemudian meletakkan Al-Qur'an ini pada penyakitnya, bisidqin, dengan penuh kejujuran, wa imanin, dengan penuh keimanan, wa qabulin tammin, dan juga dengan penerimaan yang sempurna. Tahu maksudnya penerimaan yang sempurna? Berarti menerima segala syariat-syariat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Nggak pilih-pilih. Allah suruh kita sholat, kita sholat. Allah suruh kita pakai jilbab. Ibu-ibu ya, mohon maaf, saya nggak disuruh pakai jilbab. Allah suruh para wanita memakai jilbab, pakai jilbab. Tuh, mau diruqyah kok lepas pakai jilbab, ya jangan harap sembuh kalau begitu, ya enggak? Allah suruh kita memilih pemimpin muslim, pilih pemimpin muslim, betul enggak? Betul loh. Kalau enggak gimana kita menerima Al-Quran? Sudah jelas banyak dalilnya, termasuk surat Al-Ma'idah 51 itu. Ya enggak? Ini saya bukan kampanye, udah lewat. Ini saya cuma menyatakan kebenaran saja dari Al-Quran. Ya enggak? Tegas sekali punya. Lanjut, wa'tiqadin jazimin, dan keyakinan yang kokoh, wastifai syurutihi, dan juga memenuhi segala syarat-syarat yang ada di dalam Al-Quran.
lam yuqawimhu da'u abadan. Niscaya tidak ada satu penyakit pun yang dapat melawan dan betah tinggal lama-lama di dalam tubuh orang tersebut. Beliau menjelaskan wa kaifa tuqawimul adwa'u kalama rabbil ardi was sama. Gimana mungkin penyakit itu bisa dan mampu melawan kalamnya Tuhan yang memiliki bumi dan langit. Alladzi law nazala 'alal jibali la sada'aha. Yang apabila Al-Qur'an ini diturunkan pada gunung-gunung, niscaya gunung itu akan hancur lebur. Au 'alal ardi laqata'aha, atau kepada bumi yang mana bumi itu pasti akan terbelah menjadi dua. Paham di sini? Ini termasuk syarat-syarat yang perlu kita pikirkan baik-baiknya. Jadi banyak sekali yang minta ruqyah, akidahnya belum beres, jilbabnya perutul, sholatnya setahun 2 kali ya, Idul Fitri, Idul Adha. Puasanya bolong, zakatnya nggak boleh keluarin. Gimana mau sembuh? Gimana? Jangan cuma mau enaknya pengen sembuh dengan Al-Quran, tapi isinya ditinggalkan ini yang besok akan dilaporkan sama Rasulullah di hari kiamat. Waqala Rasulullah ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura, dan dikatakan kelak Rasul Muhammad SAW akan bersabda, langsung bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku ini telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dicampakkan, sesuatu yang dicuekin. Maksudnya apa dicampakkan? Kita tidak mengambil hukum dengan Al-Quran, kita tidak berobat dengan Al-Quran, banyak mendustakan Al-Quran, tidak menjalankan syariat-syariat Allah dalam Al-Quran. Ini yang besok dilaporkan sama Rasulullah. Mau kita dilaporin termasuk golongan orang-orang yang dilaporkan Rasul? Nauzubillah. Jangan sampai kita kepengennya bersanding bersama beliau, oke? Jelasin lagi. Fama min maradin min amradil qulubi wal abdan, dan tidaklah suatu penyakit, ya, baik penyakit jasmani maupun penyakit rohani, illa wa fil Qur'ani sabilud dilalati ala dawaihi wa sababihi wal hamiyati minhu. Kecuali di dalam Al-Quran ini telah terdapat cara-cara menyembuhkannya, sebab-sebab kenapa orang itu sakit, dan cara pencegahannya. Bapak Ibu, orang sakit itu gara-gara apa? Ini menurut pengobatan Quran ya. Yang pertama adalah karena dosanya. Itu yang paling mendasar, karena dosa-dosanya. Berarti kalau penyakit karena dosa, penyembuhannya gimana? Istighfar. Pencegahannya dengan taat, dengan ketaatan supaya tidak sakit, supaya Allah tidak mengizinkan setan masuk. Ya. Faman lam yashfihil Qur'anu fala syafahu Allah. Barang siapa yang tidak bisa disembuhkan dengan Al-Quran, maka Allah tidak akan menyembuhkannya. Paham maksudnya? Apa? Ya. Barang siapa yang tidak bisa disembuhkan dengan Quran, maka Allah tidak akan menyembuhkannya. Oh, bukan gitu. Tapi bagus juga, betul. Al-Quran ini kan sebaik-baik petunjuk, betul nggak? Sebaik-baik resep, betul. Sebaik-baik penuntun hidup. Kalau dari resep yang paling baik ini, yang datangnya langsung dari Allah Tuhan semesta alam, kita tidak bisa mengambil obat-obatnya. Obat-obatnya ya baik dengan menjalankan syariatnya, ya sholat, ya zakat, ya puasa, dan lain-lainnya yang Allah perintahkan dengan Al-Quran. Karena hakikatnya seluruh ibadah itu baik
ya, akan mengundang segala kebaikan untuk seorang hamba. Kalau ini kita tidak bisa mengambil kebaikan dari Al-Quran, maka dengan kebaikan apa lagi kita bisa ngambil kesembuhan? Karena tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada Al-Quran. Betul tak? Makanya dalam surat Yunus dikatakan, ya ayuhan nasu qad ja'akum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmat lil mu'minin. Hai orang-orang, di sini Allah bukan menyeru orang-orang yang beriman saja, tapi seluruh manusia, baik mukmin, baik kafir, baik yang musyrik, baik yang munafik. Allah seru semuanya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia secara umum. Qad ja'akum mau'izatun min rabbikum, telah datang nih nasihat, wejangan yang paling baik dari siapa? Min rabbikum, dari Tuhan kalian. Kenapa Allah menjelaskan kata Rabb? Kenapa tidak min rahmanikum? Kenapa tidak min kudusikum? Kenapa tidak min malikikum? Kenapa? Atau dengan asmaul husna yang lain? Allah memilih kata Rabb karena arti dari Rabb itu sendiri adalah Tuhan yang maha mengayomi kita, yang mengatur kita, yang ngerumat, istilah yang ngerumat apa bahasa Indonesia? Memelihara kita, baik kita saat masih dalam kandungan, ditiupkan roh, keluar dari kandungan, Allah beri makan, ya, Allah ilhamkan supaya kita bisa netek ke ibunya. Coba bayangkan siapa yang mengajarkan bayi, dia belum bisa apa-apa kok bisa ngenyot pentil ibunya. Siapa yang ngajarin? Allah. Masa ibunya ngajarin? Ya orang tanya yang gula. Apa ibu-ibu waktu hamil ngelahirin ngajarin bayinya? Gimbotan. Siapa yang ilhamkan? Allah, Rabb kita, yang memelihara kita, yang menjaga kita dari segala mara bahaya. Makanya Allah berfirman dalam surat Yunus, mir rabbikum, dari Tuhanmu ini yang benar-benar mengerti segala urusanmu, yang mengampuni kamu ketika kamu berbuat dosa. Sebesar apapun dosamu Allah ampuni. Yang memberikan kamu rizki, yang memberikan kamu nafas tiap detiknya Allah. Wa shifaa'un lima fi sudur, yang dari wejangan itulah Allah sediakan syifa, penyembuh untuk apa yang ada di dalam hati. Makanya kalau kita tidak bisa mengambil nasihatnya, wejangan-wejangan dari Allah Subhanahu wa taala, fala syafahullah, maka Allah enggak akan menyembuhkan dia. Wong dari sesuatu yang paling baik aja kita tidak bisa menerimanya, apalagi resep-resep dari manusia, enggak akan pernah bisa sembuh. Sampai sini paham? Ini medangannya udah siap nggih? Ini mau medangan dulu napa? Oke. Udah pada lapar nih kayaknya, mbok surun lah. Terus apa ndak? Oh terus? Lanjut? Beneran nih? Bapak-bapak kalau yang lapar silahkan. Oke. Terus beliau juga menjelaskan dalam kitab Miftahu Daris Sa'adah. Oh dah, saya sampaikan dulu ya penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Majmu' Al-Fatawa jilid 10 halaman 96. Beliau menjelaskan, fal Qur'anu mazilu lil amradil mujibah lil iradatil fasidah hatta yuslihal qalbu fatuslihu iradatahu. Al-Quran ini adalah sesuatu yang dapat menghilangkan penyakit-penyakit dari iradah, ambisi-ambisi yang rusak. Ambisi-ambisi yang rusak apa? Perasaan-perasaan yang rusak, yang salah, dendam, kikir, iri, dan pada baik bu, sombong, pembohong dan lain-lainnya. Itu Al-Quran akan dapat menghilangkan hal tersebut. Sampai hati ini diperbaiki oleh Al-Quran. Apabila hati telah menjadi baik, fatusrihu iradatahu wa ya'udu ila fitratihi allati fatara 'alaiha, maka hati akan mengembalikan fitrahnya seperti Allah memfitrahkan hati kita yang suci,
yang bersih. Nanti ada kuncinya nih, dan kuncinya mohon dicatat baik-baik, tapi belum ya. Kama ya'udul badanu ilal halit tabi'i, sebagaimana tubuh yang sakit ketika diberikan asupan-asupan gizi dan obat, dia akan kembali sehat. Wa yataghadal qalbu minal imani wal qur'ani bima yuzakkihi wa yu'ayyiduhu kama yughdil badan bima yanmihi wa yaqumu. Hati manusia itu butuh diberi asupan nutrisi. Dari mana asupannya? Dari hal-hal yang menumbuhkan keimanan dan juga Al-Quran. Maka Bapak Ibu, ruqyah ini adalah sebuah dakwah, sebuah hal yang mengajak kita untuk mencintai majelis ilmu dan kajian-kajian yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak cukup dengan ruqyah aja, kita mesti tumbuhkan keimanan kita dengan apa? Dengan ilmu. Menghadiri kajian-kajian ilmu dengan para ahlinya, para asatidzah, para kiai, para habaib, silakan yang ahli dalam bidangnya, supaya tambah keimanan kita, hati kita hidup dengan cahaya ilmu dan cahaya iman. Ya. Sebagaimana badan manusia yang butuh diberi asupan dari apa-apa yang dapat menjadikan badan itu tumbuh dan menguatkan badan kita. Fa inna zakatal qalbi mithlu nama'il badan. Karena hakikatnya kesucian hati manusia sama halnya seperti badan kita yang butuh diberikan asupan dan nutrisi. Caranya pripun? Oh medang. Badan medang, rumit. Ini asupan jasmaninya saatnya dibagi. Oke, berarti kita harus memberikan asupan jasmani kita. Itu ya. Ngopi dulu ya. Ya di break dulu. Nanti kita mulai lagi. Masih semangat Bapak Ibu? Ikuti sampai tuntas. Nanti tidak tanggung-tanggung. Jangan sepotong-potong. Berarti mulai lagi jam 6:30. 6:30 kita mulai lagi ya. Setengah jam kita untuk istirahat, makan, minum, silakan untuk dicicipi. Tapi yang tertib silakan. Takbir dulu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6:30 saya tunggu, jangan ada yang telat. Kita akan lanjutkan pembahasan. Terima kasih. Kita sekolah sekali lagi 6:30 kita mulai lagi. Yang tertib ambil makanannya. Nanti kita mulai lagi. Mudah-mudahan